Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Fikri Rofil Haq di Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Fikri. Mas Fikri, bagaimana kondisi di Gaza Utara saat ini? Apakah betul pasukan Israel telah berpindah ke Libanon? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mbak Cikal dan juga Mbak Yasmin. Memang sampai hari ini Israel masih terus melakukan serangan demi serangan ke wilayah jalur Gaza, baik di jalur Gaza Utara, jalur Gaza bagian tengah maupun di jalur Gaza bagian selatan, di mana update dari Kementerian Kesehatan Palestina, Israel melakukan 3 pembantaian sehingga mengakibatkan 40 orang syahid dan juga 58 lainnya dalam kurun waktu 24 jam di beberapa titik yang ada di jalur Gaza. Salah satunya mereka tadi malam di mana Israel melakukan pengeboman terhadap sebuah rumah milik keluarga Nasir yang ada di kamp pengungsian Jabalia, dan setidaknya 2 orang meninggal dan 1 diantaranya adalah anak-anak, dan korban dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, yang memang alhamdulillah sejak beberapa bulan yang lalu rumah sakit ini sudah beroperasi. Kami sudah beroperasi dan alhamdulillah dari tim Mercy Indonesia juga bisa mengirim tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Indonesia, di mana saat ini ada tersisa 3 dokter spesialis, di mana dokter spesialis bedah syaraf, dokter spesialis bedah plastik, dan juga dokter spesialis anestesi yang memang sampai saat ini kurang lebih 2 bulan mereka sudah bertugas di Rumah Sakit Indonesia membantu para korban atau para warga yang memang terkena serangan dari pihak Israel yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, kota Beit Lahia. Sementara Israel juga kemarin juga melakukan serangan terhadap sebuah sekolah yang ada di Gaza kota. Akibatnya beberapa orang meninggal dan juga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan Israel juga memang saat ini sangat intens sekali melakukan serangan terhadap sekolah-sekolah. Beberapa hari terakhir juga di mana terdapat sebuah sekolah yang ada di kota Azaitun, Gaza Utara juga menjadi target sasaran Israel, sehingga banyak korban jiwa yang meninggal dan juga mengalami luka-luka yang memang harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di samping itu juga memang rumah sakit juga masih membutuhkan obat-obatan yang masih sangat kurang ya untuk mengobati para korban yang terkena luka ataupun para korban yang dilarikan ke rumah sakit yang ada di Gaza Utara. Sementara bukan hanya saja obat-obatan, tentunya mereka juga membutuhkan tenaga medis yang memang bisa membantu para korban, karena tercatat dari Kementerian Kesehatan Palestina kurang lebih ada 1.000 tenaga medis yang meninggal sejak 7 Oktober lalu, di mana 300 juga ditangkap oleh pihak Israel yang belum dikembalikan ke jalur Gaza, dan terdapat juga 130 ambulan yang memang dibom oleh pihak Israel sehingga tidak bisa dapat berfungsi untuk membawa para korban atau membawa para jenazah yang syahid. Akibat perang yang berkelanjutan juga memang tercatat lebih dari 11.000 siswa yang ada di jalur Gaza juga syahid ataupun meninggal, dan ratusan ribu lainnya para siswa juga tidak bisa melanjutkan sekolah mereka di tengah agresi yang memang sehari ini sudah lebih dari 350 hari atau kurang lebih dari 11 bulan lamanya agresi militer Zionis Israel ini terus lanjut. Sementara update korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 41.431 korban yang syahid, dan korban yang mengalami luka-luka juga menyentuh angka 95.818. Sementara bukan hanya saja di jalur Gaza, namun di tepi barat juga Israel terus melakukan operasi militernya, di mana korban jiwa sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini dari yang diterima oleh Kementerian Kesehatan Palestina di tepi barat, di mana ada 716 orang yang syahid dan juga 5.750 lainnya mengalami luka-luka. Dan lebih dari 10.000 warga yang ada di tepi barat, baik di kota Hebron, di kota Kolkolia maupun di kota Jenin ataupun Yerusalem di tepi barat, ditangkap oleh pihak Israel. Lebih dari 10.000 mereka ditangkap dan dipenjara oleh pihak Israel sejak perang 7 Oktober lalu. Dan memang betul Israel juga
bukan hanya saja melakukan serangan terhadap jalur Gaza, juga mereka juga saat ini fokus untuk melakukan serangan terhadap pihak Hizbullah yang ada di negara Lebanon. Oke, Mas Fikri, tadi Anda menyebut bahwa bantuan seperti obat-obatan begitu masih sangat kurang, tapi kami juga mendengar ada bantuan sudah mulai masuk seperti bantuan pangan. Apakah benar demikian informasinya? Iya betul, Memang saat ini walaupun memang border ataupun perbatasan Rafah masih tertutup dan masih dikuasai oleh pihak Israel, dan itu juga menjadi salah satu gagalnya gencatan senjata, di mana perundingan mengenai gencatan senjata itu terus dilakukan, namun dari pihak Israel ataupun dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mereka akan tetap mempertahankan koridor Philadelphia, yaitu sepanjang perbatasan Gaza dan juga Mesir, dan tentunya ditolak ini oleh para pejuang Palestina ataupun terutama oleh Hamas, di mana Hamas menuntut bahwa dalam proposal gencatan senjata itu tersebut mereka menuntut penarikan penuh terhadap pihak Israel yang ada di jalur Gaza, dan juga kembalinya masyarakat yang ada di Gaza Selatan menuju Gaza Utara, dan juga rekonstruksi pembangunan penuh terhadap bangunan-bangunan yang harus ada di jalur Gaza. Namun menurut Wakil Direktur UNICEF juga mengatakan memang saat ini bantuan juga sudah mulai berdatangan, namun di bulan Agustus kemarin kurang lebih ada 100 truk yang bisa berhasil masuk ke jalur Gaza, namun pada bulan September ini berkurang dari 100 truk menjadi hanya 15 truk bantuan saja yang bisa masuk ke jalur Gaza. Dan ini mengingat juga masyarakat masih terus membutuhkan bantuan makanan, obat-obatan, minuman, ditambah lagi dengan saat ini akan memasuki musim hujan atau musim dingin, tentunya mereka membutuhkan pakaian hangat, selimut, dan juga tempat tinggal yang layak. Oke, mengingat banyak sekali ya situasi yang mungkin akan dihadapi oleh para pengungsi, kita harapkan bantuan-bantuan segera datang ya, Yasmin, dari sana. Terima kasih Mas Fikri Rofil Haq melaporkan langsung, memberikan informasi dari Gaza Utara. Tetap jaga keselamatan, tetap jaga kesehatan.